Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di obrolan bola khusus hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena podcastnya nanti ada hari Kamis. Dan Spesial besok ya, timnas. spesial. Karena besok timnas kan. Dan besok timnas. Jadi agak geser-geser. Jadi jangan marah ya kalau podcastnya digeser dikit. Karena kemarin kita baru saja U17 selesai. Dan besok akan timnas melawan Filipina. Ya, dan bahasanya cukup urgent kalau kata Coach Rifan. Arsen. Dan podcastnya ntar hari Kamis juga spesial ya. Spesial bersama Coach adalah Coach yang kalian sudah tahu. Coach Kesayangan masyarakat Indonesia. Coach kesayangan masyarakat Indonesia yang sekarang Coach Ripan gitu. yang sekarang di klasemen haters udah nomor 2 udah turun. Oh Yang gitu. satu siapa? Kan nomor satunya ada bintang tamu kita yang kemarin. Yang bung ya. Yang bung ya. Yang bung. Iya, yang bung itu. Sekarang hatersnya dia. Nah, tapi kita karena tadi sudah bilang urgent Yes. bahwa besok timnas akan melawan Filipina. Cuman sebelum tim senior kita bahas dulu timnas U17 yang akhirnya harus tersingkir. Nih ngomong-ngomong tersingkir pakai baju hitam-hitam apa berkabung maksudnya apa gimana? Emang jadwal hari Senin emang kantor ini seragamnya hitam. Bisaan. Jack, gimana timnas U17 akhirnya tersingkir karena Meksiko pun menang? Ya gimana ya, kan yang kayak kita bilang di OB sebelumnya bahwa kita tuh selalu terbiasa untuk menggantungkan nasib dengan negara lain kayak gitu loh. Bahkan bukan di Piala Dunia aja, di beberapa kali ajang sebelumnya juga kayak gitu kan. Dan sebetulnya kalau gua nih ya, gua agak kecewa kayak gitu karena mungkin di hidup gua mungkin ya semoga enggak ya, tapi kayaknya ini secara matematis peluang terakhir gua untuk lihat timnas di Piala Dunia. Kayak gitu. Jadi ketika gugur ya agak kayak ya masa sih udah gugur aja kayak gitu. Cepat banget ya? Cepat banget. Karena secara fase grup kan kalau kita hitung-hitungan dengan grup lain ya, sebetulnya grup kita ya tidak terlalu susah lah. Ya, yang maksudnya nggak ketemu Brasil, Nggak ketemu Inggris, Argentina yang gitu, Iya. Jerman benar. Jadi sebetulnya ketika kita dapat drawing kemarin secara harapan ya cukup tinggi juga untuk lolos enggaknya sampai fase knockout lah. Tapi ya nyatanya kan tidak seperti itu. Match kedua sangat disesalkan oleh publik bahwa kalau andai saja waktu itu kita bisa 3 poin di situ mungkin bisa lolos, cuman akhirnya 2 pertandingan awal kita imbang-imbang dan match ketiga kita harus kalah. Ya. Karena emang secara di atas kertas kan match kedua itu lawannya yang paling mudah harusnya ya di atas kertas. Betul. Karena kan lainnya Ekuador dan Maroko. Ketemu Ekuador dan meraih 1 poin kan euforianya jadi tinggi tuh. Harapannya tuh tinggi gitu. Karena di atas kertas kita kalah ya. Karena di atas kertas harus kalah. Dan waktu ketemu Panama, nah di situ yang nggak ketemu tuh harapannya tuh nggak sesuai karena ya 1 poin lagi. Sedangkan lawan terakhir adalah yang paling berat lawan Maroko gitu. Karena Maroko memang tim kuat juga. Maroko tim kuat dan mereka juga harus menang untuk lolos. Ya, bukan yang sudah dipastikan udah lolos gitu. Jadi mereka emang benar-benar serius juga kan mainnya harus kejar poin gitu. Jadi dengan 2 poin itu aja sebenarnya nggak cukup karena kalau kemarin pun ada harapan masih lolos tuh, misalnya udah ajaib banget tuh. Udah 0, berapa persen itu udah ya. Udah harus Meksiko harus seri 0-0. Korea juga harus seri. Itu kan udah kayak mukjizat banget tuh kalau bisa lolos dari situ. Susah ngaturnya juga ya. Atur apa nih? Maksudnya biar 0-0 skor identik itu susah. Kalau misalnya Meksiko harus menang masih kepikiran lah gitu. Ini kan harus 0-0 itu. Kalau satu sama pun enggak gitu. Identik banget tuh skor. Iya. Susah banget. Makanya kayak kesalahannya mungkin di saat lawan Panama itu kesempatan untuk bisa lolos sebenarnya. Kalau kita 4 poin tuh setidaknya udah ada nafas kan gitu. Tapi secara hitung-hitungan juga kan kalau misalkan kayak anggaplah kita Ekuador kalah kayak gitu dan kita Panama menang, kita dapat 3 poin. Kita masih ada kesempatan juga sebetulnya kan untuk jadi peringkat 3 terbaik di awal. Kalau melihat hasilnya sebenarnya yang lolos kan peringkat 3 terbaik itu 6 sama 4 poin. Akhirnya yang lolos. Jadi memang ya emang harus 4 poin gitu ya. Harusnya setidaknya 4. Setidaknya 4. Ntar tinggal lihat selisih gol dan lain-lainnya itu. Tapi jika melihat hasil di misalnya Kaledonia Baru itu kan jadi lumbung gol gitu. Ya. Kita tidak selumbung itu ternyata. Maksudnya ada ngelawannya lah gitu. Itu lu gimana melihat U17 secara keseluruhannya terlepas dari mereka akhirnya tidak lolos? Ya gue tetap mengapresiasi Bima Sakti lah ya, walaupun kan ini waktu persiapannya sangat singkat. Kita patut diingat itu hamin berapa sih seleksi yang di tiap wilayah itu? Ya 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan ya. Iya, secara tim kalau kita bandingkan dengan timnas U20 yang generasi pertama itu kan sempat tes lama banget di Kroasia. Ya. Dan yang lain-lain U20 kan jadi yang angkatannya Sadam Ghaffar, Irfan Jauhari dan lain-lain. Secara persiapan kan berarti memang
timnya Bima Sakti sangat singkat. Nah cuma yang disayangkan tuh ya balik lagi. Ya maaf ya adik-adik ya, gue tidak melihat gairah bermain yang sebegitunya coach ketika di lapangan, apalagi waktu lawan ya Panama ya, maksudnya kayak tim yang ngincar imbang aja udah. Kayak gitu loh. Padahal kan emang kita pengennya ya ayo menang dong. Gitu. Ya karena kan persiapan kita kan juga kita ikut ini kan juga mendadak ya. Diumumin kita tiba-tiba menjadi tuan rumah U17. Beda dengan tim-tim lain yang emang mereka lolos seleksi. Jadi mereka udah mempersiapkan dari zaman kualifikasi. Dari situ mereka udah TC lanjutan sampai persiapan ini. Sedangkan kita baru tahu ya H-3 4 bulan itu yang di tengah tahun itu kan. Nah, celakanya adalah kalau tim-tim lain dan di luar Indonesia mereka tuh kan anak-anak ini tuh berkompetisi kayak gitu loh. Nah, itu juga. Kayak ya kita banyak lihat lah kayak pemain Inggris kan ada beberapa yang emang udah ikutan dengan klub-klub di Liga Inggris juga kayak gitu. Dan sementara anak-anak ini kan enggak kayak oke lah beberapa waktu ke belakang kita punya EPA, tapi kan untuk anak-anak ini tidak merasakan itu. Jadi mereka tidak berkompetisi secara penuh. Jadi cuman pakai sisa kemarin pernah bareng-bareng di U16 yang juara ya. Pakai memori itu gitu yang dipakai ditambah ya beberapa dari yang seleksi nasional itu kan ada 2 orang yang masuk ya. 2 atau 1. Jadi pakai tim itu. Tapi apapun itu kita tetap mengapresiasi perjuangan adik-adik dan semua staf pelatih. Mas Bima Sakti, Indrianto Nugroho, Coach Hari Gultom, pokoknya semuanya yang ada di staf kepelatihan. Kita tahu sudah berjuang semaksimal mungkin. Hasilnya pun nggak malu-maluin amat, 2 seri 1 kalah. Walaupun belum bisa merasakan kemenangan, cuman Arkan Kakak juga bisa mencetak gol di Piala Dunia kan, kita takutnya juga tim ini tidak bisa mencetak gol gitu. Pada akhirnya tim ini bisa mencetak gol juga, jadi ini akan menjadi modal berharga. Masih 17 tahun, artinya kesempatan bermain masih panjang banget, masih sekitar 15 tahun ke depan. Jadi buat teman-teman U17 tetap semangat, semoga bisa memberikan prestasi untuk negara ini di masa yang akan datang. Dan harus diingat, harus dijaganya dengan apa? Dengan kompetisi. Karena kalau misalnya mereka nggak punya kompetisi, bener kan? Ya mereka bakal hilang lagi. Dan itu tidak akan ada. Dan itu yang selalu terjadi kan dari zamannya. Dimas juara, udah ujung-ujungnya kompetisinya nggak ada. Ini juara. Karena mereka kalau digabung ke klub-klub yang ada sekarang juga belum bisa bersaing. Iya. Oh iya, kalau langsung main senior gitu kan maksudnya. Iya. Jadi ya itu semoga nasib baik ada kompetisi. Amin. Walaupun susah sih. EPA juga paling berapa minggu. Walaupun sekarang kayaknya katanya mau agak panjang nih si EPA ini. Ya, tapi balik lagi ke pendanaan sih pasti. Itu betul. Jadi ya semoga ada kompetisi, dan kalaupun tidak ada kompetisinya semoga bisa main di kompetisi luar negeri. Ya. Itulah cara menyelamatkan karir. Kemudian ada Bima Sakti juga statementnya bahwa kami minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena tidak lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang diberikan kepada kami. Terus Arkan Kakak juga nih bilang, bermain di Piala Dunia U17 2023 ini sungguh pengalaman yang luar biasa bagi kami. Kita harus banyak belajar dan terus meningkatkan kemampuan kami agar ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk semua dukungan masyarakat Indonesia kepada kami selama turnamen ini berlangsung, kata Arkan Kakak. Siap. Pokoknya sama-sama kita juga makasih buat teman-teman yang udah berjuang. Kita apresiasi lah setinggi-tingginya. Betul, apresiasi. Dengan tidak lolosnya Indonesia ke 16 besar, kita menyisakan 16 tim terbaik sekarang udah masuk ke knockout round. Ada Maroko, Ekuador, Spanyol, Mali, Uzbekistan, Inggris, Brasil, Iran, Argentina, Senegal, Jepang, Prancis, Amerika, Jerman, Meksiko, Venezuela. Gimana kalau ngeliat Bagan? Ada Brasil yang satu slot Venezuela dengan Argentina tuh di bawahnya. Ya. Kalau lolos itu Amerika Latin ketemu semua tuh. Iya benar. Brasil, Ekuador, Venezuela, Argentina. Ini kayaknya kalau di atas kertas Brasil, Argentina ya ketemu ya. Kemudian di slot sebelah kanannya Prancis, Senegal, Inggris, Uzbek juga nggak terlalu bagus kemarin di grup ya. Iya, ini mungkin Inggris Prancis ya. Iya. Ah, ini Jepang Spanyol menarik. Ini wajib tonton karena Jepang juga lagi top-topnya. Kemudian ada Jerman, Amerika Serikat, Jerman lah ya ini harusnya. Ya kemarin Amerika pun kalahin sama Prancis kan. Kemudian di terakhir ada Mali lawan Meksiko. Meksiko, satu laginya Maroko lawan Iran. Ini menarik karena akan ada pertandingan melawan Timur Tengah. Semoga ada wakil Asia di babak quarter final.
Jadi buat teman-teman yang belum punya tiket silahkan ngecek venue-venue mana saja yang bisa ditonton, terutama nanti kalau kemungkinan Brasil dengan Argentina terjadi itu bakal jadi Copa America di sini. Untuk 16 besar ini masih di 4 kota ya? Masih di 4 kota. Semuanya masih kedapatan. Nah, jadi makanya sebelum Piala Dunianya pergi ya, sempat-sempatkan lah. Lu daripada bilangin ke orang, mending kita juga sebelum Piala Dunianya udahan, mending kita jalan deh. Iya, kita belum deh. Ini belum nanti kita kita rencanakan lah. Kita rencanakan lah ya. Ini kapan lagi coy nonton Piala Dunia? Benar. Karena kalau lihat itu Aliudin, Bang Firman tuh pada datang tuh. Pada datang ya. Pada datang terus yang di grup Bandung juga pada nonton. Terus pada ketemu mantan kemarin terakhir Antonio Claudio ketemu sama Brahima Traore. Burkina Faso kan. Dulu satu tim di Persib gitu. Zainal Arif juga ketemu tuh. Zainal Arif juga ketemu teman-temannya. Jadi seru lah. Jadi buat teman-teman yang belum sempat nonton, paksain nonton karena mungkin ini tidak terjadi lagi. Indonesia main Piala Dunia atau jadi host. Paling nanti yang jadi AFF ya. Di Indonesia biasanya AFF terus. Kalau AFF ya. Nontonnya AFF terus. Nah ngomong-ngomong soal AFF, terakhir kita AFF tahun lalu ketemu dengan Filipina. Ya. Dan besok kita akan ketemu dengan Filipina yang asli. Waduh. Emang yang biasa yang di AFF beda nih? Yang di AFF kemarin kan bukan pemain inti coy. Karena mereka nggak bisa pulang. Ya. Karena AFF itu bukan dianggap agenda resmi FIFA. Jadi jadwalnya biasanya tabrakan kan, tidak sesuai dengan kalender FIFA. Nah untuk yang besok karena ini kalender FIFA, datanglah ini pemain-pemain Filipina yang benerannya. Banyak yang dari Eropa. Ada dari Jepang. Neil Etheridge. Kiper Birmingham. Kiper Birmingham, IPL coy, Liga Inggris. Liga teratas Inggris. Pernah digolin sama Christian Gonzalez. Nah, itu juga. Tapi kan sekarang dia udah makin-makin. Udah makin-makin. Itu 2010 sampai sekarang masih main tuh. Christian Gonzalez udah menantunya yang main di sini. Ah iya benar. 2010 Eloko cetak ke Neil Etheridge. Nah, sekarang 2023 Christian Ronti nih. Bek Persita. Jadi menantunya Eloko yang main lawan Indonesia. Ada dari ke-1 juga dari Persib. Jadi ini lumayan ya si Filipina ini skuadnya ada Mike Ott dari Top Putra, Mike Ott. Saudaranya Manny Ott, terus ada Justin Bass. Wah ini boleh-boleh juga semua nih. Ada Jess Curran. Ini pokoknya ini pemain-pemain. Ada itu Atletico-nya beneran nggak? Itu Atletico U19. Jadi umurnya emang masih 18 tahun. Santiago Rubico Ino dan sebenarnya dia itu posisinya back sayap kanan gitu. Mungkin di sini dipakai jadi penyerang kanan. Jack gimana Jack ngeliat Filipina yang sudah turun dengan skuad beneran? Ya kalau kita sebetulnya kan kalau kita ngelihat skuad kita juga ngeri-ngeri kan. Nah itu dia. Iya kan? Nggak takut nih? Nggak takut lah. Nah ya cuma bukan skuad AFF juga ya? Bukan skuad AFF juga. Oh iya, kan? kita juga sama bukan skuad AFF. Kita juga sama. Maksudnya sama-sama ngeri kalau misalnya ini banyak pemain abroad. Di timnas kita sekarang banyak pemain abroad. Oke. Ya kan? Cuman mungkin sedikit masalah minor sih bahwa yang kita akan main di Rizal Memorial Stadium. Rizal Memorial Stadium itu kita tahu bahwa rumputnya rumput sintetis. Itu menjadi aliran bolanya beda dengan sebelumnya dan jenis sepatunya pun harus disesuaikan. Passingnya juga harus disesuaikan. Kemudian kita di AFF kemarin menang 2-1 di tempat yang sama. Tapi lu nonton ya coach ya? Nonton gue. Nonton ke sana. Sama siapa itu? Ini sama si Rama yang bikin prompter. Jadi secara lapangan mungkin harus ada penyesuaian sedikit karena ini rumputnya sintetis. Cuman secara permainan lebih licin ya biasanya kalau sintetis ya. Lebih cepat, lebih gulirnya lebih nggak jelas sebetulnya. Banyak karet-karet itu yang kayak kalau main fan football gitu. Kayaknya kalau yang di beneran nggak terlalu deh. Enggak. Itu kan kalau di sini yang sering kita mainin. Kalau bersih-bersih itu aduh hitam benar. Banyak banget sampai rumah tuh. Kabar terakhir bahwa Dimas Derajat nampaknya cedera. Oh iya, kemarin ada videonya kan pas nyampe di Filipina pakai kursi roda gitu Dimas Derajat, tapi kan masih ada Struik, masih ada Dendi, masih ada Sananta. Kemarin kenapa Dendi banyak dibicarakan nih? Out of perform katanya. Jadi tuh sebetulnya banyak yang kayak jadi antitesis gitu loh di saat semua orang tuh kayak beranggapan bahwa squad ini bisa ngelawan kan terbukti kalau misalnya kita ngomongin timnas ya. Kalau lu lihat 3 gol yang kita kecolongan itu kan kesalahan kita juga. Ya kesalahan sendiri ya. Nah kan bahkan kayak nggak tahu ya apa yang terjadi dengan mereka, kayaknya komunikasinya nggak jalan deh kemarin. Waktu lawan Irak. Irak kan. Jadi ya kayak gitu, jadi kayak terkesannya kayak ini pemain lari-lari doang dan lain-lain. Ya tapi lawannya Irak juga bos, emang. Ya, dan mungkin mental juga ya, kita nggak pernah main di luar negeri dan merasakan langsung di kandang lawan dan di stadion penuh.
Itu dan yang lawannya langsung Irak gitu. Kelihatan kan banyak kesalahan-kesalahan Elementer. elementer yang salah passing lah, Betul. bola lepas yang akhirnya jadi gol kan. 4 tendangan ke gawang, kebobolannya 5. Makanya. Empat tendangan ke gawang, kebobolannya 5. Oh, yang satu lagi bunuh diri. Oh iya benar. Jadi memang setelah FIFA Matchday mulai rapih nih, kan kalau sebelumnya tiap ada FIFA Matchday kita kadang nggak peduli ya, kita tetap ada liga, kita tetap ini. Cuman sekarang sudah mulai rapi kan, sudah mulai tiap FIFA Matchday pemain dipanggil-panggilin dulu walaupun memang masih ada tarik ulur sama klub. Ya, Cuman sudah ada jeda tuh ikut FIFA Matchday. Dan sekarang pun persiapan juga ya mau main ini cuma seminggu gitu. Kalau dulu kan TC dulu sebulan jadi makanya klub juga nggak mau ngelepas, nggak mau ini gitu kan. Nah, semoga nanti di FIFA Matchday berikutnya atau setidaknya di tahun depan kita FIFA Matchday-nya dibiasain lagi untuk main di kandang lawan. Iya. Supaya ditekan, supaya kayak kemarin tuh lawan Irak kan kaget kan gitu main di kandang lawan, sold out. Ada juga ternyata kita kagetnya, kita biasa di kandang sendiri tiap uji coba. Semoga walaupun sesulit apapun masalahnya, ya termasuk masalah dana, termasuk ya mungkin lawannya juga ogah-ogah lawan kita. Dan itu juga kan mereka ngerasain katanya kelelahan kan penerbangannya jauh. Nah, ini nggak pernah dirasakan walaupun di Indonesia away-nya juga jauh sih, tapi beda pasti rasanya gitu. Semoga mulai misalnya dalam beberapa FIFA Matchday ke depan ada sekitar 40% kita main di luar deh. Itu supaya tekanannya dapat gitu pemain Kemarinnya kita. Thailand yang waktu kita lawan Brunei atau apa dia kan tur Eropa tuh. Oh Thailand. Lawan Estonia, lawan apa. Nah, gitu. itu. Apa Georgia. Itu semoga kita bisa main away. Kemudian ini ada kepala pelatih timnas Indonesia Sintayong. Tim Filipina sebelumnya kalah melawan Vietnam. Jadi pastinya kami akan mempersiapkan tim ini lebih menyerang agar kita memenangkan pertandingan nanti. Kita pun akan menyesuaikan situasi laga nanti dan tentu mempersiapkan tim dengan baik. Untuk itu, saya mengingatkan kembali kepada para pemain agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti mulai dari gol pertama, gol ketiga. Seperti apa yang dilihat, rumputnya Stadion Rizal Memorial bukan asli, tetapi sintetis. Jadi kita fokus latihan pemulihan dan sekaligus latihan biar pemain cepat adaptasi dengan rumput sintetis, ucap Sintayong. Ini berarti dengan cederanya Dimas Derajat, Egy berarti masuk dong. Karena kan kemarin kita menyisakan dua pemain yang tidak didaftarin ya. Iya, Edi dan Edo. Ya. Egy dan Edo ya. Ya kan, tapi secara posisi kan berarti striker. harusnya Ya, Egy yang masuk kan. Jadi dengan tidak ada Dimas Derajat kemungkinan Egy akan masuk squad. Dan kalau lihat statementnya Sintayong kita akan lebih menyerang. Iya, harusnya secara perlawanan kita harus lebih seimbang ya dengan Filipina ya. Mungkin bisa mengimbangi lah. Mungkin ke 3-4-3 atau 4-3-3 lagi kali. Kalau kemarin kan 5-3-2 tuh kita main. Ya, menurut gua 3-4-3 sih tetap. Kayak tetap 3 back itu. Iya, tetap 3 back sih kayaknya. Skirido, Jordi Amat, Elkan. Dan mungkin Sandy Walsh di pertandingan ini udah bisa main ya. Karena kan kemarin banyak yang nanya kenapa Sandy Walsh gak dimainin sih. Nah, itu kenapa? Itu karena dia ada cedera ringan katanya. Oh, Sandy cedera. Jadi gak 100% jadi gak siap dimainkan. Tapi kemarin tuh ini banget tau, waktu lawan Irak tuh ya kayak kita kehabisan kartu gitu loh. Ini harus mau kayak gimana lagi. Karena ketika Sadil masuk pun tidak bisa merubah apapun. Kayak Arkan kan dimasukin langsung dan lain-lain kan kayak. Dan sempat ada pertanyaan adalah kenapa Adam Ali starter dan yang babak kedua kenapa Arkan Fikri yang dimasukkan gitu. Ya, sangat muda kan maksudnya belum. Di senior baru pertama kali lawan Brunei kemarin gitu. Langsung lawan Irak di mana kita ketinggalan kenapa tiba-tiba Arkan Fikri gitu. Mungkin itu juga yang dipertanyakan penilaian Sintayong kenapa harus gitu. Walaupun di melawan Irak kemarin ada satu titik terang bahwa set Patinama di ini ya dipuji ya. Set up golnya bagus terus tenang. Secara penampilan tenang dan itu juga membuat Pratama Arhan kemarin harus warning. Ya, walaupun akhir-akhirnya dimasukkan ya. Walaupun akhir-akhirnya dimasukkan gitu. Cuman dengan kan kita tahu Arhan itu berarti sejak berapa 2019 ya waktu kita final AFF ya. Itu kan Arhan tidak posisinya nggak goyang tuh di sebelah kiri nggak bisa ada yang goyang dia tuh kecuali dia cedera mungkin atau kartu. Nah sekarang secara posisi Arhan sudah mulai keselip sama Patinama dan itu artinya warning buat Arhan supaya mendapat jam terbang lagi nanti di Jepang atau dimanapun nanti gitu. Karena ini secara jam terbang Arhan udah gak main-main kan di Liga Jepang ya kan. Itu mungkin yang membuat minutes play ini yang membuat Sintayong memikirkan ya udah Patinama yang main deh gitu. Ini warning juga buat Arhan perebutan posisi yang positif sebetulnya kompetisi yang baik di sebelah kiri. Ini juga salah satu positif poin dari adanya pemain-pemain yang dinaturalisasi, pemain diaspora kayak gini ya untuk memberikan perlawanan oleh pemain-pemain lokal yang dimana mungkin mereka udah merasa udah gua doang nih gak ada lawannya lagi gitu. Ternyata dengan ada pemain diaspora, pemain nyetak gol lagi. Kan mereka jadi waduh
posisi gue rawan nih, gue harus lebih jago lagi, harus lebih bagus Karena lagi. secara pressure pemain naturalisasi jauh lebih kenceng kan. Dia udah dinaturalisasi. Jadi kalau mereka sekali jelek, selesai sudah. Mau nggak mau kan berarti mereka harus emang nunjukin yang terbaik. Belum lagi ada beberapa yang nyusul kan. Iya. Iya benar. Masih banyak lagi ntar. Masih banyak lagi. Urat Mangun ya. Arat Mangun, J.Izes, Estin Hupner, Nathan. Nathan mana? Nathan yang Swansea. Oh iya Mang. Iya. Ya sudah itu tadi Sintayong, sekarang ada Sandy Walsh. Sandy Walsh bilang, Coach Sintayong mengatakan agar saya dan teman-teman harus lebih berani pegang bola, duel dan komunikasi yang baik dengan sesama pemain. Nah, kan. Nah, ini tadi yang menarik Coach yang di komen. Ada menarik nih. Apa tuh? Terjemahan pegang bolanya apa? Dribbling apa possession? Takutnya salah. Kata Sintayong kan lu harus lebih banyak pegang bola. Ntar malah otaknya pemain pegang bolanya terus gocek. Interpretasinya kayak gimana? Nah, mungkin maksudnya pegang bolanya lebih banyak possession kali ya. Possession lebih, ya setidaknya dengan lu pegang bola kan lu harusnya lebih pede, lebih panas kakinya gitu. Jadi nggak ada salah-salah oper. Bukan pegang bola banyak-banyak dribbling gitu kan maksudnya. Jadi saya takut ada salah interpretasi nih, pegang bolanya kayak gimana nih katanya. Mungkin coach yang pasti bukan pegang bola pakai tangan ya. Kecuali itu bola kiper. Kecuali kiper sama Arhan. Nah, tentang U17 dan tentang tim nasional akan ada detailingnya nanti di hari Kamis ya bersama coach idola sayangan kita semua. Ada ya Coach? Ada di Sportcast malah nanti di hari Kamis. Pokoknya itu kita akan full ngebahas tim nasional Indonesia. Oh gitu. Termasuk ada kritik-kritik pedas tapi harusnya bisa dimaklumi. Karena dia bilang ini pedas gue karena sayang. Jadi saksikan podcast hari Kamis dan besok mari kita dukung tim nasional Indonesia melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium Filipina. Semoga 3 poin dan amin. Semoga kita bisa setidaknya menjadi runner up kayaknya ya. Karena masih sisa 5 match lagi kan. Masih aman. Masih panjang lah. Di bawah Irak 1 mah masih bisa lolos dan juga. Dan kita kan masih bisa ngejamu Irak nanti. Iya, di kandang. Ini kan kita mainnya away dulu, nanti akhir-akhir kita di kandang terus. Masih bisa, peluangnya masih ada. Berarti Vietnam, Filipina yang harus kita bantai harusnya. Harus sapu bersih sih. Jadi kalau itu bisa sapu bersih sebetulnya ya udah Irak peringkat 1 kita peringkat 2. Iya kan? Jadi perjalanan masih panjang teman-teman, tenang saja. Kekalahan 1-5 kemarin semoga menjadi pemecut untuk kita lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Sintayong dan kawan-kawan selamat bertanding. Kalau begitu Ripan Perdita pamit. Abdul pamit. Mozaik Alexander pamit. Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.